Pemirsa, terima kasih masih bersama kami. Berita selanjutnya mengabarkan Pansus DPRD Banjarmasin mulai melakukan pembahasan Raperda Inisiatif Dewan terkait pengembangan ekonomi kreatif. Raperda ini dipersiapkan untuk mendukung kebijakan pemerintah meningkatkan pertumbuhan ekonomi baik secara nasional maupun di daerah, sehingga pelaku ekonomi kreatif diberikan wadah perlindungan dalam sebuah peraturan daerah. Pansus DPRD Banjarmasin mulai melakukan pembahasan rancangan peraturan daerah inisiatif Dewan terkait pengembangan ekonomi kreatif. Ketua Pansus Pengembangan Ekonomi Kreatif Jenal Hakim Moetakuni Primati usai rapat jelang tengah hari Kamis 23 Juni 2022 memadahkan Raperda ini dipersiapkan sekaligus untuk mendukung kebijakan pemerintah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi baik secara nasional maupun di daerah, sehingga pelaku ekonomi kreatif di Banjarmasin diberikan jaminan wadah perlindungan maupun pengaturan dalam sebuah peraturan daerah. Politisi Partai Kebangkitan Bangsa ini pun menyatakan pemerintah kota harus memberikan dorongan kepada warga yang menjadi pelaku ekonomi kreatif untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan mereka. Menurut Jenal Hakim, aturan ini dibuat bukan untuk upaya mencari potensi pendapatan asli daerah atau mengenakan retribusi atau pajak pada pelaku usaha ekonomi kreatif, namun bertujuan untuk melindungi. Karena ada beberapa kebijakan pemerintah sesuai amanat undang-undang dalam pengembangan ekonomi kreatif antara lain pembinaan, perlindungan, dan pemasaran. Jadi gini, di masa sekarang ini tentunya ekonomi kreatif lagi tumbuh-tumbuhnya, lagi booming, dan ini disikapi oleh pemerintah pusat menangkap potensi-potensi yang dimiliki oleh kita di seluruh Indonesia. Tentunya ini merupakan salah satu potensi untuk bagaimana caranya kita mengembangkan potensi-potensi ekonomi yang ada di masyarakat. Jadi tidak selama ini kita jangan termindset bahwa Indonesia itu hanya terkait dengan sumber daya alam segala macam. Tentunya dengan kekayaan sumber daya manusia dan potensi-potensi skill yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia, terutama di Kota Banjarmasin, tentunya ekonomi kreatif ini tentunya harus kita dorong untuk kita kembangkan, sehingga yang menjadi goalnya adalah bagaimana perekonomian kita di Kota Banjarmasin ini bisa tumbuh dengan baik, sehingga tentunya juga akan berdampak positif bagi di daerah. Jenal Hakim memedahkan sudah ada 17 sektor yang masuk nantinya dalam pembahasan rangkai aplikasi, game developer, arsitektur, desain interior, desain komunikasi visual, desain produk, film animasi, video serta fotografi. Selain itu ada usaha kuliner, musik, fashion, penerbitan, periklanan, televisi radio, seni pertunjukan, seni rupa. Kemudian kita juga kemarin kedua melihat pengaplikasian pengembangan ekonomi kreatif di Kota Depok. Jadi sebenarnya yang namanya ekonomi kreatif itu tidak hanya melulu masalah kuliner, tidak hanya melulu masalah kerajinan, tetapi ada 17 sektor yang masuk di dalam ekonomi kreatif. Jadi tentunya 17 sektor ini yang harus kita kembangkan, yang harus kita kita dorong. Dari 17 yang sesuai dengan undang-undang di 2019 itu, yang termasuk di dalam ekonomi kreatif itu adalah satu, pembuatan aplikasi, kemudian yang kedua pembuatan game, kemudian arsitektur, desain interior, desain komunikasi visual, desain produk, film juga masuk di dalam ekonomi kreatif, fotografi juga masuk di dalam ekonomi kreatif, kuliner, musik, fashion, penerbitan, kemudian periklanan, seni pertunjukan, seni rupa. Jadi ekonomi kreatif itu luas, dan ini lebih kepada pengembangan skill masing-masing individu yang dimiliki oleh Kota Banjarmasin. Kita berharap 17 sektor ekonomi kreatif ini kita punya di Banjarmasin. Jenal Hakim menambahkan,
Anggota Pansus Rancangan Peraturan Daerah terkait pengembangan ekonomi kreatif sudah melaksanakan studi banding ke Pemko Depok serta konsultasi ke Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia.